Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahela Putri Audrian dari kelas 12 MIPA G. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai korosi. Alat dan bahannya adalah 10 gelas plastik yang masing-masing telah terisi oleh lautannya, gelas A dan gelas F tidak terisi apa-apa atau kosong, gelas B dan gelas G diisi oleh air, gelas C dan gelas H diisi oleh lautan garam, dan gelas D dan gelas I diisi oleh lautan asam cuka, dan gelas E dan gelas J diisi oleh minyak goreng. Bahan-bahannya adalah plastik, 10 buah paku, dan karet gelang. Langkah kerjanya adalah, setelah kita menyiapkan lautan di masing-masing gelas plastik, kita akan memasukkan paku setiap gelas satu. Lalu setelah paku dimasukkan ke dalam masing-masing gelas, kita akan menutup gelas F sampai gelas J menggunakan plastik dan karet. Seperti ini. Seperti ini. Jika semua gelas F sampai J telah ditutup rapat oleh plastik dengan karet, kita akan membiarkan masing-masing paku ini atau gelas ini di ruangan yang sama agar mudah untuk melihat perkembangannya di setiap harinya. Pada hari pertama, tidak ada paku yang mengalami perubahan kecuali paku di gelas D dan I yang berisikan larutan asam cuka. Terlihat di sini bahwa paku sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan paku-paku yang lainnya. Pada hari kedua, paku di larutan C sudah menunjukkan perubahan. Lalu paku di larutan H juga mengalami sedikit perubahan. Paku di larutan D dan I juga sudah mulai berkarat karena terlihat di sini menghilangnya warna mengkilat pada paku. Paku di gelas A dan gelas F belum menunjukkan perubahan apapun. Paku di gelas B sudah menunjukkan perubahan pada titik di sini. Tuh. Lalu paku di gelas G juga sama, menunjukkan perubahan di titik yang sama seperti ini. Lalu di gelas C, paku juga sudah mengalami perubahan sedikit lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya. Seperti ini. Dan juga di sini juga ada. Tuh. Lalu paku di gelas H juga sudah menimbulkan banyak karat, lebih banyak dari hari sebelumnya. Seperti ini. Paku di gelas D sudah mengalami perubahan warna juga, seperti yang saya bilang di hari sebelumnya. Di gelas I juga sama, sedangkan paku di gelas E dan gelas J belum menunjukkan perubahan apapun. Pada hari keempat, paku di gelas A dan F belum mengalami perubahan. Paku di gelas B masih seperti kemarin, hanya berubah pada titik ini. Paku di gelas C juga sama,
tidak ada yang berubah seperti hari sebelumnya. Lalu paku di gelas C sudah mengalami perubahan. Lalu paku pada gelas H juga tidak banyak mengalami perubahan. Lalu paku di gelas D sama seperti hari sebelumnya sudah mengalami perubahan dan berubah warna. Paku di gelas I sama seperti pada gelas D. Sedangkan paku di gelas E dan J belum mengalami perubahan. Hari kelima, paku di gelas A dan F belum juga mengalami perubahan. Paku di gelas B sama seperti kemarin hanya berubah di titik ini. Begitu pula dengan paku di gelas D hanya berubah di titik ini. Lalu paku di gelas C sudah mengalami banyak perubahan di ujung ini. Pada ujung ini juga. Paku di gelas H juga sama, sudah mengalami banyak perubahan. Lalu paku di gelas D sama seperti hari sebelumnya sudah berubah warna. Bahkan airnya pun juga sudah berubah menjadi kuning. Begitu pula dengan paku di gelas I sama dengan paku di gelas D. Sedangkan paku di gelas E dan J belum mengalami perubahan. Pada hari ke-6, paku di gelas A dan gelas F masih belum mengalami perubahan. Paku di gelas B tidak ada yang berubah sama seperti kemarin, hanya berubah di titik ini saja. Begitu juga dengan paku di gelas D, hanya berubah di titik ini saja. Lalu paku di gelas C terlihat perubahan yang lebih banyak daripada hari kemarin. Lalu paku di gelas H juga sama, lebih banyak mengalami perubahan dari hari kemarin. Lalu paku di gelas D dan I sama seperti kemarin, sudah berubah warna dan airnya juga ikut berubah warna menjadi kekuningan. Dan paku di gelas E dan J belum mengalami perubahan. Hari ke-7 atau hari terakhir, paku di gelas A dan gelas F masih belum mengalami perubahan. Paku di gelas B perubahannya hanya sama seperti kemarin, ini saja, di titik ini. Lalu paku di gelas B juga sama, hanya berubah di titik ini saja. Paku di gelas C sudah mengalami banyak perubahan. Tuh, di belakangnya juga ada. Lalu paku di gelas H sudah mengalami banyak perubahan juga. Lalu paku di gelas D dan gelas I juga sudah berkarat, dan warna airnya pun juga sudah berubah menjadi sedikit lebih terang daripada yang kemarin. Sedangkan paku di gelas E dan gelas J juga belum mengalami perubahan. Jadi
setelah kita melakukan penelitian selama 7 hari, kita dapat menyimpulkan bahwa paku yang paling cepat berkarat adalah paku yang diisi oleh larutan asam cuka. Itu karena larutan asam cuka akan menyebabkan percepatan pengkaratan dengan meningkatkan ion H+ dalam rangkaian reaksi yang menghasilkan ion besi Fe3+ yang mudah bereaksi dengan oksigen di air menjadi Fe2O3 atau karat. Sekian dari penelitian saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.